Karena setelah lulus 16 tahun di KPK, Mbak, dan 9 tahun diantaranya sebagai Direktur KPK, pernah jadi Direktur Gratifikasi, jadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, dan terakhir Direktur Sosialisasi dan Kampanye. Dan dipercaya oleh Kapolri untuk menjadi analisis kebijakan ahli yang di bawah Korsahli untuk menyampaikan beberapa kebijakan kepada Kapolri. Dan saya pikir ini suatu peluang untuk bisa berbakti pada ranah yang lebih besar, bukan sekedar pemberantasan korupsi, tapi adalah lebih besar lagi, yaitu masalah ekonomi. Di bagian dari kontribusi kita, semoga apa yang sudah kita peroleh selama 16 tahun di KPK dan di lembaga sebelumnya bisa kita kontribusikan di OJK. Dan OJK ini adalah lembaga relatif baru, progresif, dan ini adalah peluang besar untuk bisa memperbaiki bangsa ini, apalagi di zaman pandemi seperti sekarang ini, masalah ekonomi adalah masalah yang begitu nyata bagi kita semua. Jadi sebenarnya kita memasuki mencari wadah yang lebih besar. Jadi kami memandang bahwa di KPK cukuplah 16 tahun dan saatnya bisa berkontribusi yang lebih besar lagi dalam dunia keuangan. Baik, di wadah yang lebih besar ini tentu tantangannya juga lebih besar. Anda lihat tantangan terbesar untuk menjadi Dewan Komisioner OJK ini seperti apa? Dunia sektor keuangan ini luar biasa besar, Pak. Jadi kita bicara perbankan, industri non-perbankan, saham, dan banyak isu-isu lainnya itu saya pikir tantangannya adalah bagaimana mempunyai diposisikan dalam posisi yang seimbang atau simetrik gitu ya. Jadi Bank Indonesia sudah cukup bagus dalam melakukan supervisi perbankan. Kemudian supervisi dari saham juga relatif ada kemajuan yang luar biasa dari sisi volume dan segala macam. Tapi dari sisi industri non perbankan saya pikir ini tantangan bagi kita semuanya untuk bisa memperbaikinya ke depan. Karena memang relatif tidak mudah, karena industri non perbankan ini kan banyak yang memang ada yang masih ilegal, maka fenomena pinjol itu marak. Kemudian ada beberapa isu-isu yang memang harus kita pecahkan bersama. Dan saya pikir OJK mempunyai kewenangan di sana. Sehingga saya pikir kita bisa memperbaiki ini di semua lini sebenarnya yang diamanatkan di OJK itu sendiri. Begitu Mbak ya, nanti tantangannya besar juga karena memang OJK ini kan harapan dari banyak pihak yang ditelurkan dalam Undang-Undang tahun 2011 begitu ya. Jadi bakal banyak, dan saya sudah membaca beberapa laporan tahunan OJK, mereka sudah banyak melakukan banyak hal, resep-resepnya sudah bagus, tapi saya pikir dosisnya kurang. Jadi tugas dari kepemimpinan baru ini adalah menambah dosis dan memberikan inovasi-inovasi dan penguatan-penguatan. Baik, kalau kita bicara terkait Demikian, Mbak. dengan IKNB, Pak, ini kan sebenarnya banyak begitu di luar bank begitu ada perusahaan investasi ilegal, bahkan pinjol ilegal. Kalau Anda lihat yang harus menjadi fokus ini di mana? Itu yang menjadi daya tarik saya, Mbak, yang saya sampaikan motivasi saya, sehingga unsur edukasi dan perlindungan konsumen itu menjadi penting ke depan. Gitu. Jadi pinjol itu hanya fenomena gunung es saja. Sebenarnya di balik itu kan memang kebutuhan masyarakat akan uang begitu tingginya, apalagi situasi yang sulit begini, dan kredit sepertinya ditawarkan dengan mudah dengan iming-iming, tetapi kemudian menghadapi situasi macet dan segala macam. Ini perlu pengaturan. Dan yang menjadi kendala adalah banyaknya pinjol ini yang ilegal, tidak terregistrasi. Jadi legalitas dari pinjol ini jadi masalah yang utama harus dipecahkan. Selain memang ada beberapa kebijakan-kebijakan ya, seperti memang istilahnya nggak abal-abal di perusahaan fintech pinjolnya, sehingga perlu diatur juga modal yang harus dimiliki oleh perusahaan pinjol itu tersebut dan beberapa mekanisme market conduct yang harus diatur di dalam. Jadi kalau isu-isu IKNB, Mbak, salah satunya karena isu asuransi itu kan di sana unsur GCG yang dominan sebenarnya. Jadi good corporate governance-nya yang tidak berjalan dengan baik. Kasus Jiwasraya, kemudian kasus beberapa asuransi yang bermasalah di penegakan hukum itu karena dipicu praktek-praktek sederhana tetapi melanggar GCG.
seperti investasi, mendapatkan suap dari proses penanaman investasi tersebut, atau menggunakan yang pola yang lebih canggih lagi, menggunakan beneficial ownership gitu ya. Di dunia asuransi kan misalnya menggunakan agen, broker sebagai apa istilahnya, vehicle gitu kan, untuk mendapatkan keuntungan dari proses tata kelola itu. Jadi unsur GCG itu sebenarnya adalah dibalik dari semua permasalahan terkait di industri sektor keuangan. Kemudian kita mempunyai tantangan baru ke depan sebenarnya dunia digital ini, Pak. Kemudian teknologi informasi, pandemi, dan yurisdiksi saya pikir ini. Jadi tantangan terbesar adalah yurisdiksi. Saya pikir ini OJK perlu melakukan banyak hal. Karena memang praktek modus operandi dalam dunia sektor keuangan, kejahatan perbankan itu sudah multi yurisdiksi. Dan saya pikir pengalaman saya menjadi koordinator kerjasama internasional KPK, ya, sukses beberapa kali menangani penanganan antar negara itu bisa digunakan di OJK ke depan. Jadi dalam makalah yang saya sampaikan di Pansel OJK, saya memberikan 7 gagasan untuk mengantisipasi dunia digital, yang kedua adalah menghadapi pandemi, dan yang terakhir adalah bagaimana kita mengatasi yurisdiksi. Karena Baik. begitu blending yurisdiksi. Baik, sayang sekali waktu kami sudah habis. Senang bicara dengan Anda, Pak Giri Suprabdiono. Kita harapkan yang terbaik juga dan sukses Anda untuk bisa meraih posisi yang Anda inginkan. Ya, terima kasih mohon doanya, karena ini jalannya masih panjang. Jadi selamat bagi calon 154 lainnya untuk memberikan terbaik untuk OJK.